Halo Brosis, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengunjungi channelku ini ya, channel yang akan membahas seputar dunia perhotelan dan pariwisata. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai mitos-mitos jurusan pariwisata. Buat kalian yang akan memilih jurusan pariwisata, kalian harus tahu mitos-mitos ini. Yang pertama adalah kuliahnya gampang. Nah, menurut aku sendiri, banyak orang kalau bilang itu jurusan pariwisata kuliahnya gampang ya. Menurut aku enggak gitu ya. Karena waktu aku kuliah di pariwisata, itu tidak semudah yang dikatakan orang. Karena gini, jurusan pariwisata itu akan membahas tentang statistik. Jurusan pariwisata itu juga membahas psikologi ya di dalam mata kuliahnya. Juga membahas geoturism, membahas akomodasi, membahas akuntansi, bahkan juga membahas ekowisata dan hal-hal lain yang sebetulnya akan dijelasin ketika kalian kuliah pariwisata. Kalau ada yang bilang bahwa kuliah pariwisata itu gampang, itu aku bilang itu tergantung passion ya, dan tergantung dengan gairah kita ketika kita mengikuti pembelajaran. Tetapi menurut aku sendiri, yang namanya kuliah itu tetap harus semangat dan tetap harus berjuang. Mitos yang kedua adalah kuliahnya jalan-jalan terus. Kata siapa? Kuliah pariwisata itu kuliahnya jalan-jalan terus. Banyak orang beranggapan bahwa kalau ketika kuliah pariwisata itu kerjaannya jalan-jalan. Ternyata waktu kuliah pariwisata itu kerjaannya memang ada jalan-jalannya. Tetapi kalian harus tahu ya, di tengah jalan-jalan itu kita itu sedang melakukan observasi loh. Kita itu lagi mengecek letak geografi dari tempat wisata itu. Kita juga mengecek statistiknya, kita mengecek potensinya, dan kita mengecek kira-kira apa yang bisa dijual dari tempat wisata ini. Nah itulah kalau ada yang bilang bahwa kalau kuliah pariwisata itu jalan-jalan, oh enggak, kita itu kuliahnya itu justru kita banyak melakukan jalan-jalan yang disertai observasi, seperti itu ya. Yang ketiga, jurusan ini katanya kurang populer. Wah ini dia, banyak banget yang bilang bahwa jurusan pariwisata ini jurusan yang kurang populer. Tapi harus kalian tahu ya, jurusan pariwisata ini kenapa kok kurang populer? Sebetulnya kurang populer itu menurut aku enggak ya, karena jurusan pariwisata ini baru lahir tahun 2008. Dan itu baru ada nanti sekolah-sekolah tinggi yang akhirnya memberikan S1 pariwisata. Nah, seperti ini ya, untuk jurusan pariwisata itu dia baru lahir tahun 2008. Nah, maka bisa dikatakan normal ya, kalau peminatnya baru sedikit dan orang-orang yang tahu itu juga baru sedikit. Ternyata ada tuh jurusan pariwisata. Jadi bukan karena namanya nggak populer, tapi memang karena ini ilmu baru yang baru lahir di tahun 2008. Kemudian mitos yang keempat adalah mahasiswa pariwisata katanya tahu semua tentang pariwisata. Katanya tahu tentang semua objek wisata dan katanya tahu tentang semua hotel. Nah, ini benar-benar mitos ya. Karena gini ya, di dalam jurusan pariwisata kita itu belajarnya itu banyak dan tidak semuanya itu kita pelajari. Dan itu kadang kalau yang kita mau pelajari itu tergantung jurusan kita masing-masing. Misal kita mengambil jurusan perhotelan, maka kita akan lebih memahami dunia perhotelan. Terus kita misalkan mengambil tour leader atau jurusan perjalanan wisata, maka kita akan lebih mengetahui tentang dunia tour travel. Juga kita misal ambil tentang kapal pesiar, maka kita akan lebih mengetahui tentang dunia kapal pesiar. Dan masih banyak lagi ya. Jadi buat yang bilang bahwa semua anak pariwisata atau mahasiswa pariwisata itu tahu tentang dunia pariwisata, tahu tentang objek wisata, dan tahu tentang hotel, itu salah. Karena itu tergantung konsentrasinya masing-masing. Yang kelima adalah paham mengenai pengembangan desa wisata. Untuk hal ini tidak semuanya paham ya, dan tidak semuanya akan mengerti, karena kembali lagi kepada minat masing-masing dan juga kembali lagi kepada pribadinya. Nah kalau yang seperti ini benar-benar mitos sih menurut aku. Mitos yang keenam adalah penampilannya elegan. Nah, kenapa ada orang yang bilang begitu ya? Nah, jadi gini, sebetulnya kalau kita di dunia pariwisata, kita sebagai mahasiswa pariwisata, maka kita akan dituntut yang pertama itu rapi. Yang kedua adalah kita tampil groomingnya itu menarik. Dan kita pasti pakai seragam. Jarang banget ya anak pariwisata yang tidak pakai seragam. Pasti kita pakai seragam ya. Ya tapi kalau dibilang ini mitos ya bisa dibilang juga enggak ya, karena memang rata-rata anak-anak pariwisata itu memang rapi-rapi sih dan juga menarik. Mitos yang ketujuh adalah kuliahnya mahal. Kalau soal biaya kuliah, ini kalau dibandingkan dengan
jurusan-jurusan yang lain tentu tidak bisa serta-merta dipukul rata ya. Karena gini, misalkan kita ambil jurusan pariwisata dan kita harus magang ke Thailand, kita nanti dapat kesempatan magang ke Jepang, maka biasanya tempat kuliah kita itu akan mengharuskan kita untuk membayar sejumlah dana, karena tempat kuliah kita tidak mendanai tempat magang kita. Nah, bisa jadi kuliahnya itu mahal waktu kita mau magang itu. Jadi kalau jurusan pariwisata itu sendiri, kalau dibilang kuliahnya mahal, ya sebetulnya bisa dibilang tergantung pribadinya masing-masing ya. Yang aku pernah bahas tentang kemampuannya, tergantung juga tentang ekonominya. Seperti itu ya. Jadi kalau dibilang kuliahnya mahal, ya tergantung pribadinya masing-masing. Mitos yang ke-8 adalah tempat kerjanya pasti di objek wisata atau di hotel. Banyak yang bilang seperti itu ya. Bisa dibilang sih memang rata-rata ya pasti akan bekerja di tempat wisata atau di hotel atau juga di pemerintahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga banyak juga temanku yang akhirnya kok larinya ke bank. Banyak juga yang larinya buka bisnis sendiri. Nah, jadi hal seperti ini bisa dikatakan mitos, juga dikatakan fakta ya. Yang ke-9, katanya kalau kuliah pariwisata itu skripsinya gampang. Nah, pada dasarnya yang namanya skripsi itu tidak ada yang gampang ya. Yakin, aku benar-benar waktu membuat skripsi kemarin juga kesulitan ya. Karena kita harus penelitian, harus mengumpulkan data, mengolah data, kita harus sempro ya, seminar proposal, kita juga harus maju ke sidang. Dan kalau kalian tahu, banyak banget temanku juga yang mengulang dan harus membayar biaya ulang itu lagi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa lulus jurusan pariwisata aja, nanti skripsinya gampang. Itu tidak. Karena itu tergantung pribadi kita masing-masing. Yang ke-10, mitosnya adalah kuliahnya lama. Nah, kalau bicara mengenai kuliah lama atau cepat, itu sebetulnya memang tergantung dengan pertama tentang tempat kuliah kita. Yang kedua adalah tergantung dengan pribadi kita. Nah, bicara mengenai tempat kuliahku itu dulu itu setiap semester itu memberikan paket. Jadi kita itu nggak ada yang namanya SKS-nya itu sendiri-sendiri, enggak. Tapi sudah dibuatkan per semester nih SKS-nya ini, SKS-nya ini. Jadi kemungkinan untuk kita gagal itu sangat kecil. Kalau enggak karena kita yang ngeyelan, kita yang males, nggak mungkin nggak lolos. Karena gini ya, kalau dulu waktu aku kuliah itu paket, jadi kayak naik kelas. Jadi semester 1 naik ke semester 2, naik ke semester 3, naik ke semester 4. Jadi dalam waktu 3,5 tahun benar-benar sudah lulus ya, karena mengikuti program yang kampus berikan. Tetapi juga ada kampus-kampus mungkin seperti kampus negeri yang juga jurusannya pariwisata, mereka membiarkan ya mahasiswanya atau memberikan SKS kepada mahasiswanya untuk mereka pilih. Nah, kalau mengenai lama atau tidaknya itu tergantung kita sebetulnya. Kita kalau mau cepat ya bisa, kita gas 3,5 tahun selesai. Mau kita lamain juga bisa, mau 5 tahun, 6 tahun juga bisa. Seperti itu ya, sesimpel itu sih menurut aku. Lalu mitos yang ke-11 adalah bacaannya cuma buku pariwisata. Waduh, mitos ini benar-benar mitos ya. Karena di jurusan pariwisata kita nggak cuma baca buku pariwisata, kita baca buku grooming, kita baca buku tentang geografi, kita baca buku akuntansi, kita juga baca buku psikologi. Juga kita kadang baca-baca buku-buku yang yang tidak selalu pariwisata lah. Walaupun memang kita memang dijunjung untuk memahami dunia pariwisata, tapi kita tidak selalu membaca itu. Karena dunia pariwisata itu sangat luas ya. Bisa tentang transportasinya, bisa tentang psikologis dari wisatawan, dan lain-lain. Mitos yang ke-12, katanya kuliahnya basi. Ini perlu ditanya ini, basinya di mana? Karena menurut aku waktu kuliah pariwisata itu seru banget ya. Benar-benar seru. Menurut aku nih salah satu kuliah yang paling seru sih. Nah, itu tadi adalah 12 mitos yang mungkin aku bisa jawab dalam videoku ini. Kalau kalian punya mitos-mitos yang lain atau fakta-fakta menarik lainnya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videoku ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.